Oke, baik. Nah, ini pendahuluan seperti biasa mengantar uh, apa itu instrumen penelitian ya. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan di mata kuliah metodologi terkait dengan instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu adalah alat ya. Alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan. Jadi instrumen itu adalah sebuah alat. Nah, beberapa referensi juga mengatakan alat itu juga bisa berupa metode ya. Jadi cara atau metode atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data itu bisa dikatakan sebagai sebuah instrumen begitu ya. Syarat dari sebuah instrumen itu dia harus akurat dan konsisten ya. Nah, ini yang sering dikatakan sebagai instrumen itu sebelum digunakan maka harus memiliki syarat. Syaratnya itu adalah harus valid dan reliable. Valid itu artinya mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan tadi kita ingin mengukur berat badan, nah, sudahkah alat ukur kita itu mengukur berat badan? Nah, itu dikatakan sebagai valid atau akurat. Dan yang berikutnya adalah konsisten atau ajak. Artinya konsisten itu apabila alat ukur digunakan dan kemudian dilakukan pengukuran berikutnya, maka diperoleh hasil yang relatif sama. Jadi tidak berarti sekarang diukur hasilnya sekian, nah, sebentar lagi diukur hasilnya berbeda. Nah, kalau berbeda terlalu besar, nah dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak ajak atau tidak reliable. Jadi ini adalah syarat utama dari sebuah instrumen agar dapat digunakan sebagai alat ukur, yaitu valid dan reliable. Nah, mengapa instrumen itu sangat penting dalam penelitian? Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak Dekan bahwa instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data ya. Jadi data yang diperoleh dari sebuah instrumen itu akan menentukan bagaimana akurasi datanya, kemudian bagaimana analisisnya, dan juga bagaimana nanti kesimpulannya. Jadi instrumen itu digunakan mengumpulkan data, data primer. Nah, data primer ini maksudnya data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti ya. Ada data primer, ada juga data sekunder. Kalau data sekunder itu adalah data penelitian yang diperoleh dari pihak kedua. Jadi bukan peneliti langsung yang mengumpulkan, tapi diperoleh dari pihak kedua. Nah, di sini yang dimaksud data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti menggunakan instrumen. Nah, berikutnya itu keakuratan pengukuran itu ditentukan oleh instrumen yang valid dan reliable ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa instrumen tersebut harus mengukur apa yang ingin diukur dan harus konsisten ya atau ajak dalam proses pengukurannya. Nah, yang berikutnya instrumen itu juga akan menentukan hasil dari analisis data dan yang terakhir adalah instrumen yang baik itu memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Jadi, itulah betapa pentingnya kita dalam mengembangkan instrumen yang baik dan layak untuk digunakan ya. Kalau instrumennya tidak baik, maka hasil penelitiannya itu tidak bisa kita percayai secara ilmiah. Oke, nah kalau jenis-jenis instrumen itu ada banyak sebenarnya ya, tapi di sini uh, saya bahas uh, ada tiga ya. Pertama ada kuesioner atau angket, kedua ada skala penilaian, ketiga ada tes, nah berikutnya ada rubrik penilaian bisa masuk, kemudian pedoman wawancara, nah itu juga bisa termasuk sebagai instrumen penelitian. Nah di sini yang pertama kuesioner atau angket, itu merupakan serangkaian pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Nah yang kedua itu adalah skala penilaian. Itu alat yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, di lapangan, uh, kita sering menyamakan istilah kuesioner, angket, dan skala penilaian. Ya, kita menyebutnya sebagai kuesioner gitu ya. Walaupun dia sebenarnya adalah skala penilaian, tapi kita sering menyebutnya kuesioner. Tapi
referensi-referensi yang khusus tentang psikometri itu mereka menyebutnya dengan istilah skala penilaian jika digunakan untuk uh, pengukuran sikap, pendapat, persepsi responden gitu. Sedangkan kuesioner itu digunakan untuk mendapatkan informasi yang sifatnya faktual. Contoh misalkan berapa usianya, usianya sekian tahun, nah itu adalah faktual, itu kuesioner. Kemudian berapa penghasilannya atau berapa jumlah saudara kandung, nah itu kuesioner. Artinya informasinya itu adalah data-data faktual. Sedangkan skala penilaian itu untuk mengukur sikap ya atau kecenderungan, kemudian persepsi. Tapi kita sering menyebutnya skala penilaian ini juga sebagai kuesioner. Tapi di beberapa buku psikometri itu mereka dibedakan sehingga ketika mereka mengembangkan instrumen ya sebenarnya mereka mengembangkan skala gitu ya. Jadi pengembangan skala apa misalkan skala motivasi atau skala regulasi diri dan sebagainya. Nah, kemudian instrumen berikutnya yang sering digunakan oleh adik-adik mahasiswa itu adalah tes. Nah, tes ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan ya. Nah, biasanya berupa pengetahuan kognitif. Kemudian ada juga tes unjuk kerja, nanti dilengkapi juga dengan rubrik. Nah, itu contoh-contoh dan tentu masih ada beberapa, ada banyak lagi ya contoh-contoh instrumen penelitian seperti tadi, pedoman wawancara, kemudian metode observasi dan sebagainya. Nah, ya jadi karena poin kita di sini adalah bagaimana mengembangkan sebuah instrumen. Nah, jadi saya membuat bagan yang berisi alur ya. Tetapi alur ini tidak baku ya adik-adik ya. Jadi tentu ini masih bisa disesuaikan nanti ya. Dan ini juga eh, di beberapa referensi ya ada juga yang berbeda. Nah, tapi secara umum kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan ukur, ya artinya variabel apa yang akan kita ukur ya. Nah, di sini tadi Pak Dekan sudah menyampaikan bahwa untuk membuat instrumen sebelum menjadi sebuah item pertanyaan harus ada indikator. Nah, indikator itu dari mana munculnya gitu kan? Indikator dari dimensi. Dimensi itu dari mana munculnya? Ya, tentu dari teori atau dari konstruk. Jadi tahap pertama, ketika kita ingin mengembangkan sebuah instrumen, maka kita harus kenali dulu variabel apa yang akan kita ukur ya. Kemudian tujuan ukurnya apa. Nah, kalau di pengukuran kognitif mungkin tujuannya apakah untuk diagnostik gitu kan, apakah untuk uh, sumatif. Nah, itu mungkin nanti akan berbeda bentuk dari uh, instrumennya dan item-itemnya. Nah, di sini yang pertama kita harus tentukan tujuan ukur dan menentukan konstruk teori. Oke, konstruk teori ini dibangun ya oleh peneliti berdasarkan kajian-kajian peneliti sebelumnya. Nah, dari kajian konstruk teori ini kemudian kita merumuskan aspek-aspek keperilakuan ya, atau merumuskan dimensi apa yang bisa mencirikan dari konstruk penelitian tersebut. Kemudian dari aspek atau dimensi kita operasionalkan, ini dalam bentuk indikator-indikator atau penciri-pencirinya. Nah, dari indikator ini kemudian kita menghasilkan sebuah kisi-kisi dan juga spesifikasi skala ya, karena di sini saya fokus ke instrumen skala penilaian. Skala penilaian dan juga tes hampir sama ya. Mungkin nanti kalau tes ya tentu ada level kognitifnya juga perlu kita cermati ya untuk kompetensi dasar ini, aspek ini, kemudian level kognitifnya apa yang kita harapkan apakah C3, C4, C5 dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita mendapatkan indikator, dari sini kita menyusun yang namanya kisi-kisi dan juga menentukan spesifikasi skalanya apakah menggunakan skala Likert atau skala Thurston atau apa gitu ya. Nah, setelah itu baru kita menulis item berdasarkan indikatornya, kemudian review. Nah, setelah di-review, diuji coba, di sini ada evaluasi kualitatif. Itu maksudnya adalah uh, bisa uji jajis ya, apakah item-item yang kita susun itu sudah sesuai dengan konstruk teori yang kita bangun.
Kemudian dari sisi kebahasaan juga dicermati ya oleh judges. Apakah bahasa yang digunakan uh, sudah sesuai dengan tingkat uh, kecenderung apa kemampuan bahasa responden. Misalkan kalau adik-adik mengembangkan instrumen kan tentu untuk siswa sekolah dasar. Nah itu nanti mungkin berbeda jika ditujukan untuk uh, apa siswa SMP atau SMA. Nah disinilah dicermati ya. Nah, jadi uji cobanya di sini diuji oleh ahli ya atau pakar. Nah, setelah dilakukan uji oleh pakar, baru nanti di sini uji lapangan. Uji lapangan itu dicobakan kepada responden. Nanti akan dianalisis menggunakan statistik untuk melihat validitasnya. Kemudian jika valid atau tidak valid mungkin bisa direview ya tergantung dari jumlah item yang kita buat. Biasanya ketika kita menyusun sebuah instrumen, kita membutuhkan 20 item. Nah, maka di penulisan itemnya kita membuat lebih biasanya ya untuk mengantisipasi apabila ada item-item yang gugur nanti atau tidak valid. Nah, jika sudah uji kuantitatif, kemudian mengestimasi reliabilitasnya ya, reliabilitasnya apakah ajak atau tidak. Nah, setelah itu baru kompilasi. Nah, misalkan kompilasi dari sekian butir yang kita susun, nah itu semua ya, indikator dan aspek itu harus ada yang mewakili ya secara proporsional. Maka kita kompilasi. Oh, untuk item ini, untuk apa indikator ini diwakili oleh item ini dan seterusnya. Nah, ini secara umum. Nah, ini contohnya misalkan ya. Jadi, misalkan saya akan mengembangkan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran daring ya. Maka pertanyaannya ya, seberapa puaskah siswa dengan metode pembelajaran daring di universitas tertentu gitu ya. Maka di sini variabel yang akan saya ukur itu adalah kepuasan. Nah, untuk saya tahu kepuasan siswa itu apa, maka saya harus mencari konstruk teorinya ya. Oke, nah tadi saya membahas tentang konstruk teoritik. Nah, apa itu konstruk teoritik? Jadi konstruk teoritik itu adalah konsep ya, konsep abstrak yang dibentuk oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam konteks penelitian. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan contoh kepuasan, maka saya harus bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kepuasan siswa itu gitu kan. Kepuasan siswa itu apa? Nah, kepuasan itu dari definisi yang kita susun itu tidak bisa langsung diukur. Nah, itu perlu dioperasionalkan melalui indikator-indikator yang dapat diukur. Mengapa demikian? Nah, karena berdasarkan konstruk teori yang saya bangun bahwa kepuasan itu adalah konstruksi multifaset, artinya konstruksi multidimensi ya, yang mencakup berbagai pengalaman pendidikan yang mencerminkan sejauh mana harapan dan kebutuhan siswa terpenuhi dalam lingkungan belajar. Artinya, siswa itu akan puas apabila harapan harapan kemudian dengan pelayanan yang diterima itu sesuai gitu ya. Saya mengharapkan A, maka yang saya dapatkan pelayanannya adalah A, maka dia akan merasa puas. Tapi ketika saya mengharapkan A tapi ternyata tidak tidak A yang terjadi, nah tentu mungkin di sana tidak puas kan begitu. Nah, di sini adalah kepuasan itu dimensi pengalaman pendidikan, artinya pengalaman-pengalaman siswa selama mendapatkan eh, pelayanan ya, pelayanan dalam pendidikan online tersebut. Nah, itu adalah konstruk teori. Nah, konstruk teori itu eh, kita harus cari aspek-aspek atau dimensinya. Nah, apa itu? Nah, di sini ternyata dari referensi penelitian-penelitian sebelumnya, ini misalkan ya contoh ya, hanya contoh adik-adik, kepuasan itu ternyata aspek yang mempengaruhi kepuasan itu adalah interaksi. Nah, di sini kenapa saya memilih interaksi begitu misalkan. Nah, in- nah, ada dua hasil penelitian gitu ya, yang mengatakan bahwa interaksi itu adalah sebagai prediktor kepuasan siswa. Ini, uh, jadi ini saya
crop dari jurnal ya adik-adik ya. Saya tidak tampilkan jurnalnya, jadi saya hanya potong bagian yang mengatakan bahwa interaksi itu menjadi eh, faktor yang cukup menentukan ya dalam mengetahui kepuasan dari siswa. Nah, ini baru baru aspeknya. Nah, aspek ini juga perlu kita kita pecah ya, kita buat lebih detail. Nah, interaksi itu apa maksudnya? Nah, ada juga artikel yang mengatakan bahwa interaksi itu sebagai sesuatu yang menonjol dalam pembelajaran ini yang terdiri dari tiga aspek ya. Interaksi antar instruktur, kemudian interaksi siswa dengan siswa, kemudian bagaimana interaksi siswa dengan konten atau dengan materi. Nah, ini contoh, tentu masih banyak lagi aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan ini. Jadi di sini saya ambil satu contoh aspek, kemudian dari aspek itu dipecah lagi ya menjadi tiga. Nah, interaksi itu ada interaksi siswa dengan instruktur, kemudian siswa dengan siswa, dan siswa dengan materi. Nah, itu kita dapatkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah memiliki ya konstruk teorinya, kemudian aspek-aspeknya. Aspeknya ada interaksi siswa dengan siswa, kemudian siswa instruktur. Nah, dari aspek itu kita membuat indikator apa yang bisa mencirikan aspek interaksi siswa dengan siswa. Misalkan indikatornya adalah jumlah interaksi dengan teman sekelas dalam pembelajaran online itu seperti apa. Kemudian interaksi berikutnya indikatornya umpan balik yang diterima dari teman sekelas misalkan dan seterusnya ya. Ini bisa dikembangkan lagi ya kira-kira indikator apa yang bisa untuk mencirikan interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran online yang menentukan kepuasan pembelajaran online. Yang berikutnya interaksi siswa dengan instruktur, nah sama ya jumlah interaksi siswa dengan instruktur, kemudian bagaimana kemudahan bertanya kepada instruktur gitu kan. Jadi kalau dia mudah bertanya dengan instruktur ya dia merasa puas. Kemudian kalau ada umpan balik dari siswa, dari temannya, nah dia juga merasa puas dan seterusnya. Siswa dengan konten ya ini akses akses terhadap materi, kemudian kemudahan dalam memahami materi dan seterusnya. Nah, ini indikator-indikator yang kita gunakan untuk menyusun pernyataan nanti ya, pernyataan di dalam instrumen. Nah, nanti kita bisa membuat kisi-kisi dalam bentuk tabel ya. Nah, aspeknya apa, kemudian indikatornya apa. Nah, di sini misalkan skalanya di sebelahnya tambahkan skala apa yang kita gunakan, misalkan skala Likert dengan lima ya, dengan lima penilaian misalkan sangat setuju, setuju, netral, kemudian kurang setuju, sangat tidak setuju, nah, seperti itu. Kemudian untuk indikator yang pertama, nah butir pertanyaannya nomor berapa saja gitu. Nah, di sini saya kurang kolomnya ya, tapi nanti bisa ditambahkan. Ini kalau skala penilaian. Kalau dalam bentuk tes, nah hampir sama ya aspeknya atau kompetensi dasarnya misalkan apa, kemudian nanti indikatornya apa, kemudian nanti level kognitifnya apa, kemudian butir pertanyaannya nomor berapa saja. Nah, dari kisi-kisi ini baru kita membuat itemnya. Nah, sebelum menulis item, nah perlu diperhatikan bahwa kita menulis item atau membuat pertanyaan atau pernyataan, itu pastikan setiap pertanyaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Dan yang berikutnya, hindari pertanyaan harus fokus pada satu aspek atau indikator. Jadi kalau ada pertanyaan yang misalkan materi mudah dipahami dan instruktur mudah diajak berdiskusi. Nah, itu kan sudah lebih dari satu indikator. Nah, itu sebaiknya dipecah ya, dijadikan dua pernyataan. Nah, setelah itu baru kita membuat item pertanyaannya. Nah, untuk aspek yang pertama misalkan interaksi siswa dengan siswa. Nah, tadi apa namanya? Indikatornya kan bagaimana
interaksi atau jumlah interaksinya ya pertanyaannya. Nah, secara keseluruhan saya sering berinteraksi dengan teman sekelas selama kursus daring. Kemudian yang indikator yang kedua, pertanyaannya mungkin bisa seperti ini. Saya mendapatkan banyak umpan balik dari teman sekelas dan seterusnya. Nah, ini diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang sebelumnya sudah kita susun ya, adik-adik ya, dan seterusnya ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini sebenarnya nanti perlu dilengkapi dengan respon dari respondennya. Misalkan sangat setuju, sangat tidak setuju, atau netral, atau kurang setuju, dan seterusnya. Dalam menyusun pertanyaan juga nanti ada pernyataan atau pernyataan yang sifatnya favorable ya, artinya itu searah dengan konstruk teorinya. Ada juga yang tidak favorable atau kalau yang biasa kita eh, apa kenal dengan pernyataan positif, pernyataan negatif itu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian setelah item ini dibuat, nah ini kita review dulu ya. Apakah bahasanya sudah mudah dipahami, apakah tidak memiliki makna ganda, apakah sudah mengukur satu indikator saja. Nah, jika sudah, nah baru ini kita konsultasikan dengan ahli ya, atau judges. Nah, judges nanti juga akan menilai ya. Penilaian judges itu kita gunakan sebagai ukuran validitas isi ya. Validitas isi. Nanti judges itu akan melihat apakah pernyataan-pernyataan yang kita susun itu sudah sesuai dengan konstruk teori yang kita bangun gitu ya. Eh, Kalau di S1 eh, s- ya cukup penilaian judges, tapi kalau misalkan S2 atau S3 itu biasanya penilaian dari judges itu di dianalisis ya, bisa menggunakan Gregory, bisa menggunakan validitas dari Icon atau Lausi gitu ya. Tapi kalau di S1 eh, ya tapi ada juga yang diuji dengan Gregory, kemudian ada juga yang cukup eh, menampilkan bahwa sudah diuji oleh judges dan dinyatakan layak digunakan gitu ya. Nah, jadi di sini uji coba instrumen itu ada validitas isi ya. Ya, di ini dikonsultasikan dengan ahli. Kemudian ada validitas konstruk. Nah, kalau di S1 biasanya dengan korelasi ya. Kalau dia apa namanya instrumennya, datanya itu politomi, nah ini menggunakan korelasi produk momen. Tapi kalau dia dikotomi, benar salah itu menggunakan analisisnya korelasi poin biserial dan seterusnya. Nah, di sini ada juga yang menggunakan analisis faktor, tapi kalau di S1 jarang menggunakan analisis faktor. Biasanya S2 itu validitas konstruk diuji dengan analisis faktor itu untuk memastikan bahwa item-item mengukur konstruk teori yang dimaksud ya, dengan cara mereduksi pertanyaan-pertanyaan tersebut apakah pertanyaan itu sudah sesuai atau sudah mencerminkan konstruk yang dikembangkan. Nah, setelah menguji validitas, baru kita menghitung reliabilitasnya ya atau keajegan. Nah, di sini kalau korelasi produk momen itu biasanya temennya koefisien alpha Kronbach. Tapi kalau poin biserial itu biasanya menggunakan KR20. Nah, setelah uji coba instrumen dilakukan, nah selesailah instrumen yang adik-adik buat dan siap digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, jadi kesimpulannya penyusunan instrumen itu merupakan langkah yang penting ya dalam proses penelitian ilmiah karena dari instrumen yang valid dan reliable maka peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya juga.